Ya. Nih orang paling suka bahas-bahas Kristen nih Ipung Atria ini ustadz dia. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Tentu doa kami saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Ya, selamat datang di channel yang memberitakan keselamatan. Ingat, keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia, yang bisa memasukkan manusia ke sorga. Sementara nama-nama Tuhan, nama-nama Allah lain tidak mampu untuk bertindak memasukkan manusia ke dalam sorga. Nah, baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mereaksi ya sebuah video yang sengaja dibuat oleh seorang YouTuber Muslim bernama Ipung Atria. Bagaimana ia menjelaskan bahwa nama Allah dalam Alkitab sudah beredar 100% telah dihapus. Artinya ada kitab yang telah dikeluarkan nama Allahnya 100% sudah dihapus. Nah, saudara-saudara, saya cuma ini mengatakan bahwa nama Allah itu dalam Alkitab kami ya, itu tidak pernah akan dihapus sampai kapanpun kecuali Indonesia sudah bubar. Karena nama Allah sendiri itu sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia merupakan rujukan atau merupakan suatu eh, nama yang disembah orang, yaitu dia sang holik, dia sang pencipta langit dan bumi. Itulah yang disebut dengan Allah. Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan, saya ingin membacakan ya, atau kita sama-sama akan melihat hal ini. Nanti saudara boleh lihat di layar nih. Saudara-saudara, saya berharap saudara bisa dapat membaca tulisan-tulisan ini. Oke ya. Kita lihat kontroversi penggunaan nama Allah ya, oke ya. Nih, akhir-akhir ini ada sekelompok orang Kristen yang tidak menggunakan nama Allah. Kita bahas aja orang Kristen ya. Untuk sesembahan yang orang percaya, tetapi mengganti nama Allah dalam Alkitab atau yang diterjemahkan oleh LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, dengan Elohim ya. Elohim, Elohim ya, seharusnya Elohim ya. Nama Tuhan dengan Yahweh, nama Yesus dengan Yesua, Hamasya. Alasan mereka menerjemahkan itu ini teman-teman. Yang satu, Allah adalah dewa berhala yang disembah orang Arab sebagai dewa air, dewa bulan dan lain-lain. Itu menurut mereka ya. Nah, yang kedua, nama Allah berasal dari Babilonia yang menyembah berhala lalu menyebar ke Arab. Yang ketiga, nama Allah atau nama Tuhan umat Islam bukan umat Kristen. Oh ya, jadi mereka mengatakan ya kita harus mengganti nama Allah karena nama Allah itulah namanya Tuhan orang Islam ya, bukan Kristen. Ini alasan yang keempat adalah nama diri, proper name Tuhan adalah Yahweh, berarti pengganti nama dengan Allah adalah salah satu yang dianggap menghujat. Yahweh, mereka telah mengganti namanya dengan nama dewa atau berhala. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 26. Ini berarti semua kata penyebutan dalam bahasa apapun di dunia ini untuk Tuhan, misalnya God, Inggris, God, Jerman, Du, Prancis, Debata, Muljadi, Non, Bolon, Batak ya, Gusti, orang Sunda atau orang Jawa, harus diganti dengan kata Yahweh atau Elohim. Karena nama itu identik dengan dewa. Nah, oke, itu alasan mereka. Namun, mari saudara-saudara lihat, namun harus dimuliakan, dikuduskan. Keluaran 20 ayat 7, Matius 6 ayat 9. Karena nama Yahweh adalah nama Tuhan yang satu-satunya dan turun-temurun. Yesaya 4 ayat 28, Keluaran 3 ayat 15, Sakaria 4 ayat 14 ayat 9. Beberapa hal yang perlu kita pahami dulu sebelum menyetujui atau menolak pandangan tersebut antara lain. Alkitab Ibrani Masoret Text adalah ada 3 nama utama yang digunakan untuk menunjukkan kepada the supreme God. Ini yang pertama adalah, ya ini ya, pertama nih, Elohim. Nama El dan Elohim bisa digunakan sebagai gelar, sebutan panggilan untuk generik ya, atau nama diri proper ya.
tergantung konteksnya. Misalnya Kejadian 33 ayat 20, Allah Elohim. Israel adalah Allah, El ya, namun nama El lebih banyak digunakan sebagai nama diri. Oke, nama diri siapa? Nama diri Tuhan ya. Nih, nama diri Tuhan. Sedangkan Elohim lebih banyak digunakan sebagai sebutan, gelar, panggilan. Nama El juga disejajarkan dengan nama Yahweh. Ya, ini saudara dapat lihat ya, saya ke ataskan nih ya. Misalnya dalam Ulangan 9 ayat 5, akulah Tuhan Yahweh Allahmu Elohim adalah Allah ya yang cemburu. Kejadian 26 ayat 16 sampai 19 dan lain-lain. Nama kedua dalam bahasa Ibrani itu adalah Yahweh. Nih, Yahweh atau YHWH yang disebut dengan istilah tetragrammaton. Namun ini namun ini baru dikenal Musa sebagai pribadi yang membawa umat Israel keluar dari Mesir dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 2. Akulah Tuhan Yahweh, akulah telah menempatkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah El yang maha kuasa. Tetapi dengan nama Tuhan Yahweh aku belum menyatakan diri ya dalam Keluaran 3, 13, 14. Jadi pada masa patriark nama Elohim lah yang digunakan dan baru pada masa Keluaran nama Yahweh dinyatakan kepada Musa. Dengan demikian, pandangan bahwa nama Yahweh adalah nama satu-satunya dari kekal sampai kekal tidak benar ya. Lagi pula sekalipun nama Yahweh tidak diperkenalkan, ternyata nama El sebagai nama dari dan diri masih dipakai juga bahkan sampai sesudah pembuangan di Babel. Pengganti nama Yahweh ya, saya sudah dapat lihat itu di Yesaya 40 18, 43, 10 ya. Nama ketiga dalam bahasa Ibrani. Oke ya. Sekarang kita lihat nama ketiga dalam bahasa Ibrani. Oke. Adonai ya. Adonai diterjemahkan sebagai Tuan atau Tuhan. Beda dengan Yahweh yang diterjemahkan Tuhan. Dalam PL sekitar 300 kali Adonai dipakai sebagai kata di depan Yahweh ya. Nih, oleh LAI ya atau Lembaga Alkitab Indonesia agar tidak menimbulkan pengulangan, tidak diterjemahkan menjadi Tuhan Tuhan, tetapi Tuhan Allah ya, beda penulisannya dengan Allah ya. Nah, ini merupakan terjemahan dari Elohim. Oke ya, saudara bisa paham itu ya. Pada abad ketiga, nih sebentar ya, pada abad ketiga sebelum Masehi, maka imam besar Bait Allah di Yerusalem mengutus para ahli kitab Israel ya ke Mesir atas undangan Raja Ptolemeus Philadelphus sorry untuk menerjemahkan Alkitab PL bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang disebut sebagai Septuaginta, ya kan? Ya, 70 ayat itu. Dalam Septuaginta, istilah Elohim diterjemahkan menjadi Theos dan Yahweh diterjemahkan menjadi Kurios atau Kyrios. Pengganti nama Allah dalam terjemahan itu tidak menjadi masalah ya bagi orang Yahudi. Jadi tidak ada masalah ini saudara-saudara ya. Ini kan terjemahan saja ya. Septuaginta adalah Alkitab yang digunakan oleh Yesus maupun para rasul semasa hidup mereka. Ya. Sebagian besar kutipan PL dan PB diambil langsung dari Septuaginta. Nih teman-teman ya, Septuaginta ini kan artinya 70 ya. Sekalipun kalimatnya ada yang sedikit berbeda dengan teks Masoret atau teks Ibrani. Berarti Theos dan Kurios adalah istilah yang mereka pakai untuk menyebut Elohim dan Yahweh. Ya. Dan tidak ada bukti ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa mereka keberatan atas penerjemahan itu. Ya, nih ya. Orang Yahudi saja nggak keberatan, saudara-saudara ya, ketika kata Yahweh atau kata Elohim itu diterjemahkan menjadi kurios ya atau Theos dan kurios ya. Oke ya, istilah Theos dan kurios yang dipakai oleh para penulis Alkitab Perjanjian Baru
yang ditulis dalam bahasa Yunani untuk menulis nama sesembahan mereka. Nih, di kayu salib, sebentar ya saya ke ataskan ya. Nih teman-teman ya. Di kayu salib, Yesus memanggil nama Bapanya dengan berkata Eli, Eloi, Eloi, atau Eloi labah sabachthani ya. Matius pasal 27 ayat 46, Markus pasal 15 ayat 34. Saat itu Yesus berbicara dalam bahasa atau dialek lokal Aramaik ya. Nih, bukan bahasa Ibrani yang menyebut Tuhan sebagai Elohim atau Yahweh. Berarti memanggil nama Elohim dalam bahasa non-Ibrani dianggap wajar dan sah atau tidak ada masalah. Ya, sekali lagi ya, perhatikan baik begini. Berarti memanggil nama El atau Elohim dalam bahasa non-Ibrani, bukan Ibrani. Ya, kalau kita memanggil nama Elohim atau nama El dalam bahasa di luar Ibrani, itu kewajaran. Ya, oke ya. Nih, fakta bahwa Tuhan tidak menuliskan namanya dalam bahasa Ibrani saja menyadarkan kita bahwa rupanya terjemahan bahasa merupakan salah satu cara yang Tuhan pakai untuk menyebarluaskan firman-Nya. Amin. Kenapa firman Tuhan itu bisa nyampe kepada saudara hari ini? Karena itu adalah hal ini ya. Oke, tampaknya tidak ada satu bahasa yang dipilih Tuhan sebagai bahasa resmi sorga. Wow, keren. Ini berbeda dengan yang lain ya. Ada bahasa sorga gitu. Ya, kalau ini Tuhan tidak memilih. Karena apa? Tuhan cinta semua bangsa. Oke. Berbeda dengan Yudaisme yang bersifat sentripetal ya, memusat ke Yerusalem dan bangsa bahasa Ibrani atau Islam ke Mekah dan bangsa bahasa Arab ya. Kekristenan bersifat sentrifugal, menyebar sesuai dengan amanat agung ya dalam Matius 28 ayat 19. Jadi maksudnya begini teman-teman ya. Kalau Ibrani itu orang Yahudi, mereka itu sentralisasi lah ya, baik dalam penyembahan, dalam bentuk bahasa segala macam. Makanya orang itu kalau mau masuk Yahudi di Indonesia itu nggak sembarangan loh. Itu harus dapat penolakan 70-an berapa ratus kali dulu. Kalau dia nekat baru dia bisa masuk agama. Karena Yahudi itu tidak berusaha untuk menyebarkan agama mereka. Karena mereka itu sudah dikatakan tadi ya, mereka itu sentripetal ya, memusat gitu ya. Jadi kabar baik yang diberitakan bukan sebagai monopoli bangsa Yahudi dengan bahasa Ibrani, tetapi sebagai milik bangsa lain juga. Amin. Ya, bandingkan ini dengan Yohanes yang menyebut Yesus sebagai Logos. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1, istilah Yunani yang dikenal waktu itu sebagai ide hikmat tertinggi dari Sang Pencipta. Ataupun Paulus yang memperkenalkan Allah monoteis, Sang Pencipta, kepada orang Athena dengan menggunakan jalan masuk Allah yang tidak dikenal. Dapat saudara baca dalam Kisah pasalnya yang ke-17-23. Karena waktu Paulus jalan-jalan di Athena, dia lihat-lihat kok ada altar-altar tuh, ada satu altar kosong tuh. Nah, altar kosong itu kepada Allah yang tidak dikenal. Makanya Paulus kemudian menggunakan altar itu sebagai bentuk penginjilan. Amin, haleluya. Ya. Secara kontekstual, Paulus menggunakan istilah dan nama yang ada, kemudian memberikan pemahaman isi yang baru terhadap istilah atau nama tersebut. Pada hari Pantekosta, hari kelahiran gereja, firman Tuhan diucapkan oleh para rasul, malah diterjemahkan ke dalam bahasa oleh Roh Kudus, bahasa-bahasa lain oleh Roh Kudus. Ya, ada banyak sekali bahasa. Ya, Kisah 2 ayat 1 sampai 13, sudah lihat aja situ. Bahasa Arab salah satunya. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa terjemahan di dalam orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus itu belum ada, ya silakan terjemahkan itu dalam Kisah pasal 2 ya, tentang 1 sampai 13 bagaimana pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara dengan menerjemahkan dalam bahasa Arab ya. Pada itu orang Arab sudah yang menjadi Kristen. Jadi sudah ada orang Kristen Arab yang menjadi orang Arab yang menjadi Kristen. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3 itu jauh loh, masih 700-an tahun. 800 tahun sebelum adanya Muslim atau ya Muslim lah ya waktu itu ya. Ya, ini ini ya. Oke, ayat 11-nya silakan saudara lihat, mendengar firman dalam bahasa Arab. Ya tentu kalau dia bilang Elohim, nggak mungkin dia disebutnya Elohim, ya itu kan bahasa Ibrani.
Ya dia menggunakan Allah, ilah, la ilah gitu ya. Allah, Tuhan bahasa Arabnya ya. Alkitab terjemahan Aram Syria yang disebut Pesita menggunakan nama Allaha yang merupakan perkembangan penyebutan nama El ke dalam dialek Aram Syria. Oke ya, penemuannya yang tertua berasal dari abad kelima, 2 abad sebelum masa Islam. Penggunaan nih, oh sebentar teman-teman ya. Penggunaan kata Allah dalam jemaat gereja ortodoks Syria kuno sudah terjadi lama sekali dan tidak terpengaruh budaya kafir jahiliyah. Nih ya, yang berpengaruh di sekitar Mekah. Oke ya. Oke, inskripsi nih, inskripsi umum Jimal ya, Umul Jimal ya, sorry. Inskripsi Umul Jimal pada pertengahan abad ke-6 atau 1 abad sebelum adanya Muslim membuktikan di sekitar Syria nama Allah itu disembah dengan konsep yang benar. Inskripsi itu diawali dengan ungkapan Allah Ghafran, Allah pengampun, Allah mengampuni. Alkitab Arab menggunakan nama Allah sebagai perkembangan penyebutan nama El ke dalam dialek bahasa Arab. Paham ya sampai di sini ya? Istilah Allah berasal ya dari kata al-ilah. Ya, al itu ya sama dengan the dalam bahasa Inggris. Ilah atau Tuhan. Ya, jadi artinya Tuhan yang satu. Nama Allah ini telah dikenal, dipakai sebelum Al-Quran diwahyukan. Kata ini tidak hanya dikhususkan sebagai Islam aja, melainkan juga merupakan nama oleh umat Kristen yang berbahasa Arab dan gereja-gereja di timur memanggil Tuhan. Oke ya, teman-teman ya. Masih banyak lagi tapi kita lanjutkan di sesi berikutnya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Si Ipung Atria ini nih. Kita lihat dulu videonya si Ipung Atria ini ya. Nih teman-teman ya. Nih orang paling suka bahas-bahas Kristen nih Ipung Atria ini, ustadz dia. Tapi senang sekali bahas-bahas tentang Kristen nih kan. Dia bilang telah beredar Bible yang nama Allah dihapus 100%, ngobrol. Nah, ini ada linknya ya, kita coba klik ya linknya ya. Biar kita paham gitu ya, oke. Oke, jadi begitu ya teman-teman, bisa saya bagikan sedikit aja. Jadi apapun yang dikatakan kita sah menggunakan kata Allah, karena Allah itu adalah sebutan untuk Dia yang Maha Kuasa. Berbeda dengan Allah-Allah lain. Nanti dalam sesi berikut saya akan membahas mengenai Allah-Allah lain yang juga disembah oleh orang Amori, orang Het, dan orang Yebus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.